hari yang kelima ini perlu kita mempertanyakan diri kita masing-masing. Hari ini kita sudah membaca juz yang keberapa daripada Al-Quran, ataupun kita sudah membaca berapa juz pada hari ini? Apakah sudah ada yang membaca 10 juz pada hari ini? Maknanya dia membaca setiap hari 2 juz. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah membaca 5 juz, artinya dia membaca 1 juz satu hari. Atau mungkin ada yang sama sekali belum menyelesaikan 1 juz pun dari Al-Quran sampai pada hari ini. Maka sesungguhnya dia perlu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sampai hari ini belum menyelesaikan 1 juz pun, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan di hari kiamat nanti dari Al-Quran yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Innal Quran wa siyama yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada seseorang pada hari kiamat nanti. Apa kata Al-Quran? Ayyurab, ya Allah, mana'tuhu an-nawma bil-laili wa syafi'ni fi. Ya Allah, saya cegah dia daripada tidur pada malam hari, maka jadikanlah aku syafaat baginya. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang kita baca akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat nanti kepada seorang hamba yang telah membacanya untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara, ya Allah, mana'tuhu an-nawma bil-laili wa syafi'ni fi. Ya Allah, aku cegah dia daripada tidur pada malam hari, maka jadikanlah aku syafaat baginya. Alhamdulillah. Nah, jemaah taala, perlu kita pertanyakan diri kita. Makin banyak kita Al-Quran yang kita baca, maka makin besar, makin banyak juga syafaat yang akan kita peroleh pada hari kiamat nanti. Yang menolong kita, di antara yang menolong kita pada hari kiamat nanti, yang berbicara bersaksi kepada Allah SWT adalah bacaan Al-Quran kita. Maka kalau sampai hari ini ada yang belum mengkhatamkan ataupun membaca 1 juz pun dari Al-Quran, itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan syafaat. Tapi kalau membaca Facebook, membaca WA, membaca Twitter, walaupun berjam-jam, dia tidak akan ngomong pada hari kiamat, tidak akan bersaksi, ya Allah, dia telah membaca Twitter, tidak. Jadi kalau Al-Quran ini, kalau sudah terganggu tidur kita pada malam hari, terganggu istirahat kita pada malam hari karena kita membaca Al-Quran dan karena sholat, itu saksi sholat pada hari kiamat nanti. Tapi kalau tidurnya masih jam segitu juga, sebelum Ramadan istirahatnya begitu juga, seolah-olah tidak ada apa-apa dalam bulan Ramadan ini, bagaimana bersaksi pada hari kiamat nanti untuk membela kita? Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya mencoba diri saya dan kita semuanya, kita lihat diri kita sampai di mana bacaan Al-Quran kita. Kemudian juga puasa kita. Puasa juga memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Apa kata puasa? Ayyurab, mana'tuhu at-ta'ama wa syahwat bin nahar
fasyafi'ni fi. Ya Allah, ku cegah dia daripada makan dan syahwat pada siang Ramadan. Jadi kalau kita sudah tertahan diri kita, tercegah diri kita untuk melakukan hal-hal yang bersifatnya baik makan, minum ataupun syahwat dan keinginan-keinginan lainnya pada siang bulan Ramadan, maka kita akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Puasa ini kalau dalam Qur'an dikatakan barang siapa yang tidak melaksanakan puasa, maka dia tidak mendapatkan dua tamasya. Itu ya. Dia tidak mendapatkan dua tamasya. Barang siapa tidak berpuasa dengan baik, dia tidak akan mendapatkan dua tamasya. Kalau saya menafsirkannya, mungkin Ustaz punya terjemahan yang lain. Dua tamasya ini artinya dua kebahagiaan. Karena orang kalau bertamasya senang tak? Ada yang bertamasya nangis. Kalau bertamasya senang, bergembira dia ya. Maka kalau orang berpuasa dia mendapat dua gembira, dan itu hadis. Lissaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Inda fitrihi, yafrahu bi fitrihi. Dia ketika dia berbuka, dia berbahagia dengan bukanya. Apalagi hari cerah panas ini ya, dahaga, ketika datang duk, itu masya Allah itu. Apalagi kalau airnya dingin. Kata dokter tidak baik air dingin. Tapi kata ulama sufi, kalau kita ingin mengucapkan alhamdulillah dengan baik, minum air dingin ketika suasana panas. Itu alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah luar biasa itu. Tapi kalau airnya panas, tidak terlalu ikhlas, alhamdulillah ya. Kita orang sufi mengajarkannya. Luar biasa itu jamaah. Bahagia kita juga. Apalagi siangnya tadi kita jaga dengan baik perkataan kita, mulut kita, mata kita. Ketika berbuka itu, masya Allah kita berbahagianya. Wa farhatul inda liqa'i rabbih. Ketika berjumpa dengan Allah SWT, dia juga berbahagia dengan puasanya, maka dia mendapat dua tamasya. Mudah-mudahan dia masalah kita diberikan syafaat dari Allah SWT pada hari kiamat nanti. Baik bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Hari ini sudah hari kelima. Kalau kita mentargetkan 2 kali khatam dalam bulan Ramadan ini, maknanya hari ini kita sudah membaca juz ke-10. Tapi kalau hari ini masih membaca juz pertama, juz kedua, maka ya segera bertobat dan mudah-mudahan kita bisa mengejar untuk menyelesaikan satu juz itu. Hanya kita selesaikan maksimal 40 menit. Itu sudah lama baca ini. Satu sinetron, apalagi sinetron Turki yang panjang ini beserta iklannya, itu tidak kurang dari 1 jam. Kemudian saja itu, dan itu tidak memberi syafaat pada hari kiamat. Tak ada ceritanya yang memberi syafaat, tak ada hadisnya, tak ada dasarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.